Halo, kali ini saya akan sharing tentang program konversi suhu di Adobe Animate menggunakan Action Script 3 sehingga bisa dilakukan di Adobe Flash juga ya, karena yang mendukung Action Script 3 karena sama-sama Action Script 3 kurang bisa dilakukan di Macromedia Flash yang masih menggunakan Action Script 2, tapi saya sudah ada di program sebelumnya. Agak beda karena di Macromedia Flash yang Action Script 2 menggunakan on release semacam itu ya, button on release, yang kalau dia Adobe Flash JS atau yang pokoknya Action Script 3 Adobe Animate juga kita menggunakan add event listener. Oke, kita akan lakukan itu. Saya menggunakan Adobe Animate. Sini saya akan pakai ya HD. Saya akan menggunakan input text di sini. Saya pilih input untuk teks inputnya. Kemudian saya akan copy biar ukurannya sama. Oke. Di sini tapi saya akan gunakan dynamic untuk yang berikutnya. Jadi di sini input, yang di sini dynamic tipenya. Untuk instant saya akan menggunakan SA gitu ya, misal SA suhu awal, kemudian yang di sini suhu akhir, SA juga, SP ya, suhu berikutnya. Jadi instant name-nya di sini SP, yang ini adalah SA. Jika kita jalankan, kita akan punya ini. Kita ada kemungkinan juga ketika Anda menjalankan itu masih jika ininya lupa, ada pilihan bordernya tidak akan kelihatan. Sebenarnya tidak masalah kalau ada tulisannya ya, misalnya saya tulis 100, bordernya tidak ada, itu tidak masalah. Bagaimana dengan yang kotak yang berikutnya, tapi nggak akan kelihatan ya. Nah, biar aman kita kasih border di sini, pinggiran, garis pinggiran, sehingga kita akan punya. Oke. Hal berikutnya adalah di daerah sini output font should be embedded, biar tulisannya kelihatan. Maksudnya apa? Di sini kita harus pilih embed di sana, pilih all. Oke. Hal yang sama juga kita lakukan dengan yang di sini, embed all. Oke, yes, sudah ada ternyata. Baik, jadi agar fontnya bisa terlihat dan kita bisa mengedit dengan input yang kita punya. Baik. Kemudian bagaimana dengan satuannya? Maka satuannya kita akan gunakan combo box ya. Saya menggunakan komponen di sini. Jika masih belum ada komponennya, bisa dilihat dari di window komponen di sana ya. Klik. Nah, kita akan punya saya karena sudah ada ya hilang. Saya klik lagi komponennya. Oke, akan ada. Saya akan menggunakan combo box di sana. Oke. 2 combo box. Oke, yang satu kita beri nama C, combo box ya, combo box awal. Kemudian di sini C ya, CB ya, biar imbang. Jadi kita punya SA di sana dengan combo box-nya CA. Saya punya SP dengan combo box-nya CB. Combo box itu apa? Untuk pilihan ya. Jadi kita nanti akan punya, jika kita jalankan, kita akan punya pilihan di sini. Ini masih belum ada. Bagaimana cara milihnya? Nah, kita klik, kemudian di daerah show parameter kita akan punya yang namanya data provider. Klik saja di sana, kita tambahkan, misal kita klik, ganti dengan C, klik lagi, isi dengan F. Itu maksudnya. Oke, tambahkan lagi dengan R dan K. K. Yes. Apa maksudnya? Ini jika kita jalankan, kita akan punya pilihan CFRK. Itu yang disebut sebagai combo box. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan yang ini. Kita akan pilih show parameter, data provider, lakukan C, F, R, dan K.
Yes. Baik. Nah, kemudian ketika kita jalankan, tunggu, kita sudah punya J, mau kita jadikan dari F misal ke R. Terus kapan dia muncul hasilnya di sini? Ketika kita melakukan sesuatu, mengklik, apa yang kita klik? Tombol. Nah, kita tambahkan tombol di sini. Di mana saya menggunakan komponen ya, kita bisa bikin tombol sendiri sebenarnya, tapi saya pakai yang jadi aja. Oke, di sini kita akan set propertinya di show parameter, tombolnya namanya misal convert. Oke, kita konversi di sana. Oke. Terus bagaimana menulisnya? Nah, kita klik di sini. Programnya di mana saya pilih frame 1, saya klik kanan, action. Nah, di sini kita mulai memprogram. Nah, jangan lupa tombolnya belum dikasih nama ya. Nah, ini dia tombol konversi tpcon misalnya. Oke, namanya adalah itu. Nah, kenapa dikasih nama? Agar dikenali di sini. Jadi tpcon kita itu kita tambahkan event listener. Jadi add event listener di sini. Apa? Most event ya, most event. Eventnya apa? Klik. Nah, jadi kita tulis saja di sana. Klik. Jika kita mengklik mouse di tombol itu, kita mau ngapain? Kita mau konversi. Ya, emang konversi itu perintah? Bukan, kita bikin sendiri, yaitu function konversi di sini. Oke, kita punya function konversi yang merupakan event di sana. Kita punya ini ya, void. Oke, apa isinya? Kita akan punya ini, mau kita jadikan ini. Sehingga kita perlu sebuah variabel, misal suhu X untuk inputnya, kemudian suhu Y untuk outputnya, var ya, var suhu X suhu Y itu tipenya adalah number. Oke, bisakah ditulis seperti itu? Semoga bisa. Baik, kemudian suhu X nya, sumbernya itu adalah ini, karena kita tahu namanya, dia adalah SA teks. Karena dia teks, maka kita harus konversi dulu menjadi number. Jadi S ini adalah angka dari isinya yang angka 100, karena kalau tidak itu disebut sebagai huruf 100 karena dianggap sebagai string. Baik, kemudian apa yang terjadi setelah menulis ini? Kita lihat ini dari mana mau kemana ya, kita buat if ini tadi namanya adalah CA. Jika CA teksnya isinya adalah C, apa yang kita lakukan? Tunggu dulu, lihat dulu yang CB nya. Jika CB nya isinya juga C, maka bukan gitu, maka SY itu isinya sama dengan SX. Kita rapikan, gimana biar rapi? Oke, SY isinya sama dengan SX. Kenapa? Karena dari C ke C ya sama kan. Oke. Kemudian di sini kita akan tulis ini tadi namanya adalah SB. SB teksnya kita isi dengan SY. Ingat, SY itu angka, maka kita jadikan huruf dulu. Huruf itu string, jadi dia adalah SY isinya. Baik, kita coba jalankan. String line 8 kolom 7 baris ke-8. Kita lihat apa yang terjadi dengan baris 8. If CB sama dengan C. Oke. Di sini ada CB teks ya. Saya lupa karena CB itu
combo box saja, sedangkan yang kita lihat adalah teks di combo boxnya. Oke, kita belajar error di sini. Jalan aman, tidak ada kabar dari output, berarti kabar baik. 100C, berapakah C? Berapa C? 100. Bagaimana jika 10C? Ya 10. Bagaimana jika 130? 13, 37. Oke, aman. Bagaimana dengan Fahrenheit? Yang di sini ya, dari C ke Fahrenheit. Nah, kita masuknya di daerah sini, di if yang dalam. Else if ini CB teksnya adalah F, maka SY-nya itu adalah, masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah 9/5 yang dikalikan dengan suhu awalnya yang ditambah dengan 32. Coba kita rapikan, mau apa enggak? Oke, kita lihat 100 Celcius, berapakah Celcius dulu ya? Berapa Fahrenheit? Seharusnya 212. Kalau 0C, berapa Fahrenheit? 32. Cocok. Nah, dari sini jika ini sudah jalan, ini tinggal copy saja sebenarnya. Tentu saja dengan mengubah rumusnya. Jika dia R, maka dia adalah 4/5 tanpa 32. Jangan lupa titik koma ini sebenarnya. Kemudian jika dia K, itu sebenarnya adalah SX yang ditambah dengan 273 saja. Maka rapikan. Else if, bukan, else if-nya tidak di sini, tapi else if yang di dalam. Oke. Yes. Ini adalah untuk CA yang di sini. Yes. Kita lihat apa yang terjadi. 100C juga, 100F, 2212F, 80R, dan seharusnya 373K. Oke. Berapa 0C? Berapa K 0C? 273, 0R, 32F. Yes. Baik, bagaimana jika ininya lain? Nah, kita bisa pakai yang misalnya di sini, else if untuk yang F. Jadi kita akan punya else if, kalau tadi kita ngurusi CB, kita ngurusi CA lagi di sini. CA teksnya adalah F, maka kita ngecek lagi. Jika CB-nya C, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita bisa copy ini, tapi dengan rumus yang lain tentu saja. Kita rapikan dulu. Dari F ke C adalah SX dikurangi 32 dulu, dikalikan dengan 5/9 ya. Ya, oke. Kalau dari F ke F, ya biarin saja SX-nya ya. Dia ya SX itu sendiri, nggak usah dikalikan apa-apa. Dari F ke R, SX-nya dikurangi dengan 32 dulu. Oke, kemudian baru dibandingkan dengan 4/9 karena F ya. Kalau yang di sini dari F ke K, ya SX-nya dikurangi 32 dulu, kemudian dijadikan Celcius dulu. Ini paling ruwet ini ya. Dikalikan 5/9 baru ditambahkan 273. Bisakah? Kita cek. Oke, kurang tutup kurung kayaknya halaman baris 19. Oke, saya sudah menduga baris 19. Oke, kurang pengalinya, bukan tutup kurung. Oke, kalinya sudah. Oke, rapikan, jalankan. Dari F, kalau 100F ke C kita kesulitan ngitung ya, paling aman adalah 212F. Berapakah C? 100. Berapa R? Seharusnya adalah 80. Berapakah F? Ya tetap. Dan berapakah? 373. Bagaimana dengan 32F? Harusnya nanti 0
kalau K 273 ya, R-nya 0, C-nya juga 0. Jadi ini sebuah pola. Jika kita lanjutkan, perlu dilanjutkan, perlu tinggal copy saja sebenarnya. Jika dia C, jadi else if, saya copy dari sini, saya tambahi else, saya paste di sana. Jika dia adalah R, kalau ke C, R ke C itu adalah, dikalikan 5/4 ya. Kalau R ke F 9/4 tambah 32, R ke R dibiarkan, R ke K sama dengan C dikalikan 5/4 ditambah 273. Perlu cek, kalau kita pakai R, kita amannya pakai 80 ya, 100, 273, 212, 80 dan 373. 0 ya, gampang, pastikan ke F saja. Oke. Jadi lumayan sebenarnya. Baik, bagaimana dengan K ke yang lain? Nah, K ke yang lain itu sebenarnya sama dengan Celsius ya, sehingga saya akan pakai else if dari Celsius saja tadi ya. Oke, tetapi semuanya jadi dikurangi 273, dan di SX nya ini selalu dikurangi dengan 273. Oke, kalau K ya 273 dikurangi 273 ya, sama, biarkan. Baik, dirapikan, jalankan. K ya, 100K jangan pakai itu. Kenapa 100K nggak ada? Karena suhu bawahnya K adalah 0K ya. Oke, kita lihat kenapa nggak ada 100K. 273K 0 ke C, K ke C ada K ke F. Oke, ini bermasalah. Oke, karena ini masih C ya, kita harus pakai K. Salah program. 100K min 173C masih oke. Kita pakai 273 dulu ya. 0 derajat C seharusnya, 32F dan 0R. Tentu saja 0K juga ya. Oke, bagaimana dengan 373 nya? Kita akan punya 373K, tentu saja 100C, 212F dan 80K. Baik, sudah beres. Untuk program lengkapnya ini coba saya naikkan, bisa apa enggak? Oke, masih kurang begitu kelihatan. Saya maksimalkan ya. Sudah nggak bisa naik lagi. Jadi tinggal satu tutup kurung. Oke, sudah lengkap. Program utamanya ini di frame 1, layar 1. Isinya hanya 2 teks, 1 input, 1 dynamic, 2 pemupuk dan 1 button. Demikian sharing dari saya untuk kali ini, konversi suhu menggunakan ActionScript 3. Versi pendeknya bisa dilihat di sini. Sini atau sini? Oke. Sini kayaknya ya. Sini kayaknya. Versi oh ya. Sebentar, kalau di sini. Oke. Atau nanti di end screen ada. Oke. Baik. Demikian sharing dari saya untuk kali ini.